Halo semuanya, Assalamualaikum. Halo, halo semua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Assalamualaikum Pak. Halo, apa kabar teman-teman semua? Selamat pagi. Selamat pagi Pak, kabarnya baik. Oke, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik. Ini pertemuan terakhir kita, guys. Karena minggu depan kita sudah UAS. Jadi mudah-mudahan teman-teman tetap semangat buat kuliah. Meskipun tadi saya lihat baru ada 11-12 orang yang join. Kayaknya masih lumayan banyak yang belum pada join. Jadi mungkin boleh dibantu untuk dikabarin teman-temannya yang lain bahwa kelas perkuliahan sudah dimulai gitu ya. Oke, kita langsung saja. Hari ini seperti biasa, kita akan membuka kelas dengan materi baru. Namun sebelum kita masuk ke materi barunya, saya rasa mungkin kita bisa coba untuk diskusi dengan PR yang udah teman-teman kerjain ya. Ada ya PR kemarin? Mana nih Ada PR-nya? Pak. Kemarin itu PR-nya itu di 7.1 sampai 7.3 ya. Oke, eh Betul baik Pak, kalau betul. kenapa? Betul ya, di situ ya. Oke, baik kalau gitu saya mungkin akan coba untuk lihat dulu eh siapa saja yang sudah mengumpulkan. Oke, satu, dua, tiga, kalkulus. Tugas, ini nomor tugas meeting 12 ya. Kemarin kita ada integrasi sebagian dan fungsi trigonometri. Terus, oke, ini udah ada berapa orang nih yang ngumpulin? 22. Kita tuh jumlah mahasiswanya berapa sih? 20, 20. 28 ya ini ya. Oke. Baik, kalau gitu kita akan langsung ke yang ngumpulin paling awal atau yang ngumpulin paling akhir atau gimana nih enak ini teman-teman? Paling awal Pak, paling awal. Yang paling awal ya. Oke, Tengah-tengah mari kita Pak, lihat. Yang pertama, apa? tengah-tengah Pak. Yang tengah-tengah atau yang paling akhir nih? Ya udah yang paling awal satu, tengah satu, akhir satu gitu kali ya, biar adil ya. Oke, mari kita lihat di sini kalau kita urutkan dari that modified, yang paling terakhir ngumpulin ini ada Najwa, ya. Mungkin yang punya Najwa dulu kali ya, kita coba bahas ya. Mana Najwanya ada nggak di sini? Najwa Sinta Andira. Ada Najwa Sinta Andira? Belum hadir Pak tuh Pak. Belum hadir. Oke, ya udah. Kalau gitu sekarang kita coba lihat yang paling depan. Yang paling depan ada Amar. Oke, nah ini Amar ada ya. Jelas-jelas Amar ada di Pak. sini. Oke, ini Amar gimana? Udah di biasanya Amar tuh jam-jam segini masih di kosan nih. Boleh dinyalain nih Amar webcamnya. Oke, nice. Apa udah di kampus Dari nih? kampus Pak. Oh, udah di kampus. Tumben Amar. Biasanya jam segini belum berangkat tuh. Karena deket kan. Nanti ada ujian ya jam 10 ya? Enggak. Enggak ya. Nanti ada Oke. mata kuliah Hah? hikmat Pak. Iya, Fismat kan yang jam Jam 10. 10. Oke, oke. Oke, ya. Amar ada soal yang susah yang mau dibahas nggak? Atau Amar mau bahas yang Amar bisa aja? Mau bahas soal nomor berapa yang Amar kerjain? Silahkan dipilih Amar. Mana Amar nih? Halo Amar. Sebentar Pak. Oke, oke. Yang paling gampang aja Pak. Yang paling gampang. Oke, boleh Amar. Pilih nomor berapa Amar? Yang paling gampang. Nomor 17.2. Yang Nomor satu. tugas-tugas Saya tujuh lagi titik dua. lihatnya di ininya nih PDF-nya Amar nih. Amar kerjain itu tulisnya nomor berapa? Nomor 1.7.2 ya berarti. Yang paling Iya. atas ya? Oke, Iya sure, Pak. sure. Baik, mungkin ini saya coba untuk geserin dulu ya. Oke. Nah, ini Amar boleh tolong jelasin apa yang udah Amar kerjain di sini? Apa soalnya, terus gimana cara ngerjainnya? Boleh dijelasin Amar, silakan. Di sini kita menyelesaikan soal integral itu pakai yang rumus substitusi Pak. Mm-mm. Itu ada perkalian integral Substitusi. kan yang Ini namanya integral eh, Pak, ini integral sebagian ya. ya, Integral integral by sebagian. parts.
Heeh. Hmm, Karena kalau integral oke. substitusi itu sebenarnya dia bakal ya sebenarnya di by parts ini dia mensubstitusi juga gitu ya. Tapi dia Iya, punya solusi spesifik nih kayak gini bentuknya ya. Jadi ya kalau rumusnya misalnya ya, Amar jelasin soal ini mungkin bilangnya integrasi sebagian gitu ya atau integral by parts. integrasi sebagian. Oke, lanjut lanjut Amar. Di situ kita permisalin dulu X sebagai U, terus itu Mm-mm, dicari dulu turunan DU-nya, terus mm-mm, kita integralin dari DV dulu. DV itu saya misalinnya pangkat min 2X dx, mm-mm, terus nanti diintegralin jadi P, V-nya itu jadinya min setengah pangkat min 2X. Terus habis mm-mm, itu tinggal dimasukin aja di rumusnya. Di rumusnya tuh itu UV dikurang integral dari V du. Nah, itu tinggal disubstitusi deh. U-nya kan X, terus X dikali sama V-nya. V-nya kan min setengah kali pangkat min 2X. Terus dikurang sama mm-mm, eh, integral V. Integral V itu min setengah mm-mm, kali pangkat min 2X sama DU-nya. DU-nya kan DX, turunan dari U-nya. Nah, baru mm-mm, di tinggal diintegralin. Sama mm-mm. tinggal dikurangin, apa sih, diselesaikan. Nah, Iya. eh, hasilnya nanti jadinya hasil akhirnya jadi min pangkat pangkat min 2x per 4 kali 2x plus 1 tambah tambah c plus c. Oke, nice nice. Ya udah bener banget ini workingnya. Terima kasih banyak Amar udah bantu jelasin. Yang lain gimana? Ada isu dengan soal seperti ini? Atau udah ngerti? Udah aman ya? Oke, baik, bagus. Terima kasih, Amar. Yang lain juga, makasih udah kerjain untuk soal tipe yang 7.2 ini ya. Apa katanya yoga aman, Pak? Oke, ya kirain nanya nih yoga. Oke, baik kita lanjut ke yang berikutnya. Sekarang kita lihat dari yang paling ujung belakang ya. Tadi Najwa, gimana? Najwa ada nggak Najwa Sinta? Belum hadir ya Najwa Sinta ya? Oke, terus habis itu kalau berikutnya di bawahnya sih ada dia nih. Dia ada Jinta Najla. Dia ada dia. Halo dia. Ada Pak. Oke, kita coba bahas pekerjaannya dia ya. Dia mau pilih soal yang mau dibahas nggak? Nggak mesti yang gampang dia. Dia kalau mau Eh, milih yang susah juga nggak apa-apa dia. Mana atau dia misalnya ada bagian soal yang dia kerjain terus dia bingung, dia mau bahas sekalian buat nanya, silakan aja dia. Yang mana dia? yang Mungkin saya dari kan 7.3 kali ya. Tadi kan 7.2-nya udah dibahas sama Amar ya. iya yang 7.3 ya Pak. Mm-mm. Yang mana nih? Yang 7.3 itu yang saya bingung sih yang kayak nomor 4 ya sih Pak. Nomor empatnya. Oke, sure. Ya Kita pemisahan itu saya masih bingung aja sih. Pemisahan. gimana? Nomor empatnya kenapa problemnya? Pemisalannya. Permisalannya. Oke. Di sini apa nih? Kita punyanya bentuknya kayak apa nih? Integral dari cos kuadrat 3x dx ya. Nah, ini dia itu dimisalkan jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini ya. Nah, tadi dia lebih ke pertanyaan bentuknya ya. Kenapa dia jadi kayak gitu? Gitu kan sih dia nanyanya? Oke. Ya, jadi mungkin teman-teman bisa recall lagi bahwa dalam integral trigonometri, kita tuh sebetulnya punya kaidah untuk menyelesaikan integral trigonometri berpangkat ya. Jadi kalau dia ada pangkatnya, itu kita punya kaidah penyelesaiannya tuh ya. Gimana kaidah penyelesaiannya? Itu sebenarnya menerapkan integration by parts ya. Jadi kalau misalnya kita punya integral sin pangkat eh, 3x dx gitu ya kan. Nah, ini kita bisa pecahkan jadi seperti ini nih. Jadi di sini akan ada sepertiga sin 3 minus 1 yaitu 1 berarti ya kan. Terus x cos x, nah ditambah. Nah, ini juga tinggal ganti aja semua n-nya dengan 3 ya teman-teman. Ya. Jadi dari sini teman-teman mungkin bisa hafal formula ini untuk menyelesaikan integrasi trigonometri yang berpangkat 3 atau lebih ya. Jadi 3 atau lebih ya kan. Nah, terus kalau misalnya cuma pangkat 2 gimana? Nah, cuma pangkat 2 itu tuh nanti itu sebenarnya tinggal kita ubah pakai ini nih teman-teman, pakai identitas trigonometri. Yang mana? Yang ini nih identitas trigonometrinya gitu ya. Oke?
ya. Mungkin sebenarnya saya kasih konteks dulu deh. Jadi si integrasi dengan fungsi trigonometri berpangkat itu tuh nggak bisa diselesaikan langsung dengan metode integral. Karena integrasi itu tentu beda sama turunan, di mana kalau di turunan tuh kita punya aturan rantai ya. Nah kalau di integral itu enggak. Ya. Jadi misalnya nih kita punya y sama dengan sin pangkat 3x. Sin pangkat 3x gitu ya kan. Nah kalau untuk turunan itu gampang. Tinggal kita pakai aturan rantai. Aturan rantai itu apa? Ya tinggal turunin aja pangkatnya jadi 3 sin pangkat 2x. Terus dikali sama turunannya dari sin x, yaitu cos x. Cos. Itu yang kita lakukan pada turunan. Kalau kita punya trigonometri berpangkat ya. Nah, tapi kalau misalnya trigonometri, ya kita punya integral dengan trigonometri berpangkat, misalnya integral sin pangkat 2x gitu lah ya, dx. Nah, ini nggak ada nggak ada aturan rantainya nih ya. Nggak ada aturan rantai. Nggak ada aturan rantai di sini ya. Nah, makanya jadi kita harus memodifikasi dulu nih teman-teman ya. Nah, gimana cara modifikasinya? Nah, ini kita bisa pakai identitas trigonometri yang ini sama yang ini ya. Nah, teman-teman masih ingat nggak nih identitas trigonometri kayak gini nih dari mana nih? Ini dia identitas trigonometri dari Sin double kuadrat. angle. Dari sudut ganda dari cos 2x ya. Teman-teman masih ingat Yes. nggak cos 2x? Cos 2x itu kalau kita ubah jadi bentuk kuadrat, dia kan bisa diubah jadi 3 bentuk ya. Bisa jadi cos kuadrat x minus sin kuadrat x. Bisa juga jadi 2 cos kuadrat x minus 1. Bisa juga dijadiin 1 minus 2 sin kuadrat x. Nah ini nih identitas trigonometri yang kita punya dari cos 2x. Jadi cos 2x ini punya 3 bentuk teman-teman. Oke? Nah, maka dengan ekspresi seperti ini, kita bisa menyelesaikan integral yang ada sin kuadratnya dengan menggunakan identitas yang ini nih, ya. Nah, gimana nih cara ngubahnya? Cara ngubahnya udah tinggal teman-teman bikin aja si sin kuadrat x-nya jadi subject of the formulanya. Ini gampangnya teman-teman bisa bayangin si min 2 sin kuadrat x-nya dipindah ke kiri jadi positif ya, 2 sin kuadrat x sama dengan 1. Nah, ini cos 2x-nya dipindah ke kanan jadi minus cos 2x gitu ya. Nah, makanya dari sini kita punya sin kuadrat x sama dengan 1/2 dikurang setengah cos 2x ya. Karena ini kita bisa bagi kan semua dengan setengah gitu. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Oke. Nah, sehingga dengan demikian, kalau kita punya integral dari sin kuadrat x dx, nah substitusinya kita lakukan dengan identitas yang barusan tuh, ya. Ini mungkin saya geser ke kanan aja lah ya. Jadi ini dia, kita bisa substitusi dengan ekspresi tadi tuh, setengah dikurang setengah cos 2x, ya kan? Nah, terus habis itu dx, ya. Nah, maka ini kalau diintegralkan jadi apa nih? Integral dari setengah jadi apa? Setengah X. Setengah x, betul. Nah, Nama terus X. habis itu integral dari setengah cos 2x. Nah, ini tinggal pakai integral dari cos kan jadi integral sin ya. Jadi integral sin 2x. Nah, tapi ini kan ada 2x-nya. Nah, ini ada Per 2. semi-semi aturan rantai nih. Jadi ini teman-teman harus kalikan lagi dengan setengah nih. Heeh. Nah, baru deh plus C gitu ya kan. Sehingga nanti jawaban untuk yang ini adalah setengah X dikurang dengan seperempat sin 2x. Ya kan? Terus ditambah C. Nah, ini teman-teman yang ini nih. Oke? Jelas nggak teman-teman sampai sini? Ya, jadi itu yang teman-teman lakukan kalau dia trigonometrinya berpangkat 2 ya. Dia bisa diubah pakai identitas cos 2x. Nah, terus kalau pangkatnya lebih dari 2 gimana? Misalnya pangkat 3 atau pangkat 4 atau pangkat 5. Nah, ini teman-teman bisa pakai rumus yang ada di sini ya. Gitu. Ya, nah nanti ujungnya sebenarnya seringnya nanti kita akan ketemu antara integral sin pangkat 1 atau sin pangkat 2 gitu yang bisa diintegralkan sesuai dengan kaidah yang tadi kita diskusi gitu ya. Nah, sekarang balik ke pertanyaannya dia tadi, dia nanya soal nomor 4 nih ya kan. Dimana di soal nomor 4 ini kita punya cos kuadrat nih, cos kuadrat 3x ya kan. Nah, makanya si cos kuadrat ini kita bisa pakai identitas lagi tuh ya kan ya. Nah, ini identitas ini nggak perlu apa yang perlu teman-teman hafalin ya cuma 3 rumus tadi itu aja ya. Jadi karena kita mau menyelesaikan cos kuadrat 3x ya kan, berarti kita bisa pakai identitas dari cos 2x
untuk menghasilkan untuk untuk mensubstitusi si cos kuadrat ya. Tadi teman-teman ingat nggak kalau untuk cos 2x dalam bentuk cos kuadrat itu kayak gimana ekspresinya? 2 cos kuadrat X min 1. 2 cos kuadrat X minus 1, betul banget ya. Berarti kalau kita punya dalam, apa namanya, satunya mungkin kita pindahin ya. Jadi cos 2X ditambah 1 gitu ya kan. Atau kalau enggak kita bisa tulis gini deh. 2 cos kuadrat X sama dengan 1 ditambah cos 2X. Bisa ya gitu ya? Oke. Nah sekarang kalau kita bagi semua dengan setengah, kita bisa tuliskan cos kuadrat X sama dengan setengah ditambah setengah cos 2X gitu. Oke? Dan sampai sini dulu. Clear nggak? Clear ya? Oke, good. Nah, tapi di sini yang mau kita integralkan kan adalah cos 3x nih. Berarti udah tinggal ganti aja x-nya dengan 3x ya. Jadi cos kuadrat 3x sama dengan 1/2 tambah 1/2 cos. Nah, cos berapa nih di sininya? Cos 6x. 3 kali Gitu ya 2. teman. 3 kali 2 atau 2 kali 3x ya. Jadinya 6x ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi caranya substitusinya kayak gitu ya. Sehingga soal yang tadi dia punya di sini ya, di nomor 4 ini, ya kita bisa substitusi nih. Jadi apa? Jadi integral dari setengah tambah setengah cos 6x ditambah, udah ya gitu aja. Terus dx ya. Nah, ini sebenarnya dia juga udah bener nih. Cuma saya prefer untuk nulis setengahnya di masing-masing sih. Karena nanti pas kita integralin, dia bisa langsung diintegralkan masing-masingnya. Jadi setengah diintegralkan jadi apa? Setengah X. Setengah X terus ditambah. Nah ini setengah cos 6X diintegralkan jadi apa? Tentu jadi setengah. Nah cosnya Setengah diintegralkan jadi sin 6X. Nah tapi karena ada 6-nya berarti harus dikali lagi dengan 1/6. 1/6 ya kan? Mm-mm. Gitu ya. Nah terus habis itu ditambah C gitu. Nah udah deh. Makanya jadi akan jadi 1/2 sin X. 1/2 X ya. Ditambah. Nah, ini mungkin kalau mau ditulis kayak dia punya di sini, kita bisa tulisin 6x-nya di atas per, nah 6 kali 2-nya ini 12 ya, tambah C. Nah, jadi jawabannya sama yang kayak dia udah tulisin di sini. Gitu, teman-teman. Jelas ya sampai sini? Dia udah oke dengan yang ini? Oke, Pak, udah. Sama Oke, sip. Mm-mm. lagi yang Sama. nomor, sama ada Wah, nambah dia. nomor, Ada samanya segala. Ya, agak nomor bingung apa? tapi Pak. Yang Sama yang nomor mana? 2 Pak. Nomor 2. Nomor 2 tuh Hmm. apa tuh? Waduh, agak panjang tuh ya kayaknya. Iya, yang panjang, agak panjang ini Pak. Iya, iya, iya. Oke, jadi nomor 2 ini ya ekspresinya integral dari sin pangkat 5 3x sama cos 3x dx ya. Nah, ini betul nih udah di apa namanya? Dia itu disubstitusinya pakai UDV nih. Ini sebenarnya sorry, pakai UDV bisa nggak sih? Oh enggak, ini bahkan pure substitution aja. Karena ini dia itu sin pangkat 5 3x cos 3x dx ya kan. Teman-teman perhatikan deh bentuknya. Di sini cos 3x sama sin 5 sama sin 3x itu dia ada hubungan nih. Kira-kira hubungannya apa? Teman-teman bisa lihat nggak hubungan antara cos 3x sama sin 3x? Apa hubungannya? Turunan, Pak. hasil turunan, Pak. Turunannya betul. Cos 3x itu adalah turunannya dari si sin 3x ya kan? Dan sebaliknya sebenarnya sin 3x juga turunan dari cos 3x ya. Paling tadi ada tanda minusnya gitu ya kan. Nah, maka untuk menyederhanakan soal ini tuh kita bisa pakai substitusi biasa sebetulnya. Jadi cara untuk substitusi biasa adalah kita substitusikan salah satu yang bentuknya yang lebih complicated. Di sini yang lebih complicated nih yang sin pangkat 5 karena ada pangkat 5-nya. Jadi complicated ya. Makanya jadi langkah pertama dalam metode ini adalah kita bisa mensubstitusi si sin pangkat 5 3x-nya atau lebih tepatnya si sin 3x-nya ya sebagai u nih ya. Oke. Nah, sehingga dengan substitusi ini sin 3x-nya ya pangkat 5 sebagai u ya. Bentar, mungkin saya tulis kayak gini dulu deh, biar teman-teman bisa ikutin ya. Jadi, ini kan soalnya adalah integral dari sin pangkat 5 3x cos 3x dx ya. Nah, ini teman-teman perhatikan bentuk ini juga boleh kita tulis dalam integral
sin 3x pangkat 5. Ya nggak? Karena sin pangkat 5 3x itu artinya sin 3x dipangkatin 5 kan ya. Terus habis itu cos 3x dx. Nah, dari sini tadi tuh kita pakai analisis yang tadi di mana dalam konteks ini yang lebih complicated itu adalah yang punya pangkat 5 ya. Sehingga kita bisa substitusi yang ada di dalamnya yaitu si sin 3x-nya ya. Jadi si sin 3x-nya ini kita coba untuk substitusi sebagai u. Jadi u-nya adalah sin 3x ya kan. Nah, ternyata dengan mensubstitusi sin 3x-nya sebagai U, kita juga dapat ekspresi untuk du per dx-nya, yaitu cos 3x ya. Yang artinya, kita bisa ganti tuh ya, sebagai du nanti ya. Karena du per dx sama dengan segini, berarti du sama dengan cos 3x dx gitu ya. Pak, Nah, bukannya itu ada yang kurang, Pak? kenapa? Oh iya, Turunannya dikali dari sama 3, benar ya, sama dikali tiga. sama 3 ya. Iya, kali sama 3, benar tuh ya. Jadi ini dikali sama 3 gitu ya. Nah, berarti ini DU sama dengan 3 cos X dx gitu ya. Atau kalau enggak, kita juga bisa tulis DU per 3 sama dengan cos X dx ya. Nah, jadi dari sini teman-teman bisa lihat ya, sin 3X itu kita ganti dengan U yang warna hijau nih ya kan. Nah, sedangkan Ah, itu cos tadi, 3x, Pak. Maaf. oh iya benar, cos 3X ya. Ini cos 3X di sininya ya, jadi ini cos 3X dx. Nah, ini si cos 3x dx-nya kita bisa ganti dengan du per 3 jadinya ya, dari ekspresi yang warna biru ini nih. Gitu, teman-teman. Oke, bisa dipahami nih sampai sini? Saya mudah-mudahan ya. Baik, nah dari sini berarti kita coba untuk ganti deh tuh ya kan dengan substitusinya ya kan, sehingga ekspresi ini jadi kita bisa nyatakan dengan integral dari, nah yang hijau tadi jadi U kan ya, berarti U pangkat 5. Nah, sedangkan yang birunya kita ubah jadi apa nih? DU per 3 nih. DU per 3. Nah, makanya jadi di sini tuh disubstitusinya seperti ini nih, kayak yang ditulisin sama dia di sini ya. Oke. Nah, udah deh. Kalau udah punya kayak gini, ini kita bisa selesaikan dengan ya udah, pertama di sini ada per 3 bisa kita keluarkan dari integralnya. Sehingga sekarang kita tinggal fokus pada integral dari U pangkat 5 DU ya kan? Nah, karena ini faktor integrasinya adalah U, berarti kan ya udah tinggal kita integralkan kayak biasa ya. Apa tuh integral dari U pangkat 5 DU? U pangkat 6 per 6. U pangkat 6 per 6, udah simple aja ya. Terus plus C ya. Mungkin kalau kita sederhanakan kembali menjadi bentuk U-nya, di mana U tadi adalah sin 3X, berarti ini akan jadi 1/18 gitu ya, karena 6 kali 3 kan 18 ya. Atau kalau teman-teman mau tulis dalam bentuk pecahan juga boleh, jadi sin pangkat 6, 3X per 18. Terus ditambah C gitu. Nah ini ya, sama kayak yang hasil akhir yang dia udah dapetin tuh. Dah, jelas nggak teman-teman sampai sini? Jelas, Pak. Oke, Pak, yang lain terus gimana? berarti Udah oke? Mm-mm. Pak, berarti bedanya sama pangkat yang cara yang panjang itu gimana, Pak? Cara panjang yang mana tuh? Yang tadi, Pak. Yang awal, yang ini. Iya. Oke, bedanya tuh tadi adalah kalau tadi tuh ada pairs-nya. Jadi yang barusan kita kerjain, ini kita ketemu pasangan antara substitusi dengan turunan dari substitusinya, ya. Jadi ini kebetulan bisa kita solve kayak gitu tuh. Ini kita ketemu ini antara pasangan yang bisa kita substitusikan dengan turunan dari si yang kita substitusikan tadi, ya kan? Jadi kalau kita ketemu model kayak gitu, kita bisa langsung substitusi dengan cara seperti ini. Nah, lalu kalau untuk yang barusan kita diskusikan untuk ini ya, integral trigonometri berpangkat. Nah, ini tuh dia bentuknya kayak gini nih. Integral dari sin x pangkat mx cos pangkat n x dx ya. Jadi ini bentuknya lebih umum gitu ya. Oke, di mana m-nya itu bisa angkanya macam-macam, n-nya juga bisa macam-macam tuh ya kan. Oke. Nah, ya, jadi artinya dari sini kita bakal lihat di sini ini ada pangkat, ini ada kaidah-kaidahnya juga ya untuk penggunaannya ya. Jadi kalau misalnya M-nya pangkatnya ganjil, gimana? Kalau N-nya pangkatnya ganjil, gimana? Dan seterusnya tuh ya. Mana ya kemarin ya? Mana sih tadi kayaknya tadi? Oh, yang ini ya. Nah, ini nih. Oh, kalau ini dia yang pangkatnya ini ya. Ini kalau yang tadi kita bahas itu tuh sebenarnya lebih ke kalau dia
bukan perkalian trigonometri ya, tapi integral trigonometri berpangkat aja. Oke? Gitu. Sedangkan yang tadi dia barusan kerjain itu adalah yang ini sebenarnya nih. Yang ini ya, integral dari perkalian antara sin cos ya. Sin berpangkat dengan cos berpangkat ya. Nah, ketika kita punya sin berpangkat dikali dengan cos berpangkat, nah ini ada teknik substitusinya nih gitu. Oke? Bisa dipahami sampai sini, teman-teman? Ya, jadi yang tadi itu sebenarnya pakai ini juga sebenarnya, pakai yang ini. Ya, integrating products of sines and cosines. Jadi, integrasi dari perkalian antara sinus dan cosinus gitu. Oke, bisa dipahami nih, Lutfi? Bisa, Pak. Oke, sip sip. Oke, rasanya cukup ya berarti untuk PR-nya. Ada pertanyaan lagi nggak teman-teman tentang PR-nya? Kalau udah, mungkin kita bisa lanjut ya ke materi kita terakhir. Jadi kemarin kita udah bahas ini, integrasi sebagian dan juga fungsi trigonometri. Nah, hari ini kita akan bahas tentang metode substitusi trigonometri dan juga integral fungsi rasio dan integral tak tentu ya. Oke, ini referensinya sama. Saya masih pakai bukunya Anton untuk yang trigonometri, substitusi trigonometri itu ada di chapter 7 masih. Specifically itu ada di 7.4 nih teman-teman tentang trigonometric substitution. Oke. Nah, jadi trigonometric substitution itu dia itu mula-mulanya bentuknya kayak gini teman-teman. Dia dipakai untuk apa namanya solving problem kayak gini. Akar dari a kuadrat minus x kuadrat atau akar dari x kuadrat plus a kuadrat atau akar dari x kuadrat minus a kuadrat ya. Nah, bentuk ini bisa nih kita sederhanakan jadi bentuk trigonometri ya. Jadi bentuk A sama theta katanya nih ya. Jadi X sama dengan A sin theta. Kalau misalnya bentuknya kayak gini ya. Jadi kalau bentuknya adalah A kuadrat minus X kuadrat, akar ya. Nah, maka nanti kita bisa substitusikan X-nya jadi A sin theta ya. Kenapa kita substitusikan X-nya jadi A sin theta? Karena dengan mensubstitusikan X-nya menjadi A sin theta, teman-teman bakal lihat nih, ekspresi dari akar dari A kuadrat minus X kuadrat, itu nanti bisa kita tulis jadi kayak gini kan. Akar dari A kuadrat minus A kuadrat sin kuadrat theta sama dengan segini, ya kan? Kalau kita keluarkan A-nya. Dan kemudian ini, 1 minus sin kuadrat, itu simply adalah cos kuadrat, ya kan? Nah, sehingga kalau kita akarkan, ya, nah ini akar dari A kuadrat tentu jadinya A, sedangkan akar dari cos kuadrat itu akan jadi ya cos theta, sehingga nanti ekspresi ini jadinya bisa disederhanakan jadi A cos theta, gitu teman-teman. Nah, jelas nggak sampai situ, teman-teman? Dengan teknik substitusinya. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang bingung kayak, terus gimana cara kita tahu mensubstitusi yang tepat gitu ya? Nah, ini sebenarnya cara paling gampang untuk menggambarkan substitusi ini adalah teman-teman bisa lihat ekspresi yang mau kita substitusi itu apa gitu ya. Jadi biasanya itu tuh dia bisa kita lihat sebagai segitiga, teman-teman ya. Jadi fokus ke sini ya, teman-teman ya. Ini kan kita punya A akar dari A kuadrat sama minus X kuadrat ya. Ini yang mau kita sederhanakan bentuknya ya kan. Nah, ekspresi ini kalau kita tuliskan ulang dalam bentuk R, maka R sama dengan akar dari A kuadrat minus X kuadrat ya enggak? Sehingga R kuadrat sama dengan A kuadrat minus X kuadrat atau R kuadrat tambah X kuadrat sama dengan A kuadrat ya. Nah, teman-teman pernah lihat rumus ini nggak? R kuadrat tambah X kuadrat sama dengan A kuadrat. Itu tuh rumus apa ya? Lingkaran. Iya, hampir ya. Tapi itu dia rumus Pitagoras tuh. Ya kan? Jadi, teman-teman bisa bayangin kalau kita punya apa namanya segitiga siku-siku ya kan ya. Maka R kuadrat tambah X kuadrat itu menggambarkan ini. Ininya X berarti ya. Terus ininya R. Terus ininya A nih berarti. Gitu teman-teman. Jelas nggak sampai sini? Oke. Bisa ikutin semuanya? Bisa ya? Oke. Mantap. Bisa, Pak. Nah, sekarang ini yang mau kita substitusikan tadi ini ya, si R-nya tuh yang mau kita substitusi, oke? Di mana R-nya adalah akar dari A kuadrat minus X kuadrat. Sedangkan R-nya itu ada di depan nih, ya kan? Nah, berarti sekarang kalau kita tambahkan suatu faktor, yaitu faktor theta ya, di mana theta-nya itu adalah ini, apa namanya?
apa sudut antara X sama A ya. Oke, bentar. Sin X sama dengan A sin theta. Sorry, never mind. Ya ini misalnya kita tambahkan tetanya. Sebenarnya tetanya bisa di mana aja sih. Teman-teman bisa pakai teta di sebelah sini. Bisa juga pakai teta di sini. Ya kan? Oke. Nah, jadi itu nanti tergantung nanti teman-teman gimana mendefinisikan si tetanya ya. Jadi misalkan kalau dari acara yang ini sih, dia naruh tetanya tuh di sebelah sini teman-teman ya. Atau mungkin kalau untuk case ini kayaknya dia balik aja deh. Mungkin kita bisa aja tuliskan ini X-nya, ini R-nya gitu ya kan. Oke, gitu ya. Nah, kalau kayak gini berarti kan kita bisa nih mendefinisikan ini theta ya kan sehingga dengan demikian dengan adanya theta di situ kita bisa tuliskan apa namanya A per R atau mungkin sin theta sama dengan X per A ya kan ya. Sehingga X sama dengan A sin theta gitu ya. Nah, ini dari sini berarti kita bisa substitusi tuh nanti X-nya dengan A sin theta nih. Kayak yang ditulis di sini ya. Oke. Nah, cuma magicnya dari cara ini adalah dengan cara ini kita juga bisa langsung mensubstitusi si si R-nya ya kan. Di mana R kalau teman lihat di sini, ini kan dia simply adalah sisi samping ya. Dan sisi samping itu berarti kan pakai apa dia? Pakai cos ya. Berarti kita bisa tuliskan cos theta sama dengan samping per miring, berarti R per A. Berarti R-nya sama dengan A cos theta. Gitu teman-teman ya. Nah, dari sini berarti nanti kita bisa tuh ganti tuh si R-nya atau si akar dari A kuadrat minus X kuadrat sama dengan A cos theta ya. Nah, jadi ini tadi akar dari A kuadrat minus X kuadrat itu bisa kita ganti jadi A cos theta. Gitu teman-teman. Nah, jelas nggak sampai sini? Halo? Wah, pada kemana nih? Ada Jelas hilang Kak, semua nih. jelas Kak. Jelas, jelas. Oh, ini kok yang ngomong Amar suaranya tapi dia lagi udah ketemuan. Udah Pak, udah kan. Hmm. Di mana sih kelasnya Fismat tuh? Gedung M atau di gedung A? Gedung M. Gedung Gedung GHA. M. Game Iya, gedung M, Pak. gedung M. Mhm. Oke, oke. Sip, jelas ya teman-teman ya sampai sini ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba untuk aplikasikan teknik ini untuk mengintegralkan persamaan kayak gini, teman-teman. Nah, ini ya, jadi evaluasikan atau hitung integral dari dx per x kuadrat akar 4 minus x kuadrat ya. Nah, ini rada tricky ya kelihatannya ya. Tapi tadi teman-teman, kita karena punya bentuk akar dari 4 minus x kuadrat, kita bisa substitusi dia dengan menggunakan substitusi trigonometri, teman-teman. Ya, oke. Nah, gimana nih caranya? Teman-teman tadi masih ingat langkah pertamanya ngapain? Kita bisa tuliskan dia dalam bentuk R aja dulu, teman-teman ya. Jadi misalkan di sini yang warna hijau kita tuliskan dalam bentuk R sama dengan akar dari 4 minus X kuadrat ya. Berarti R kuadrat sama dengan 4 minus X X kuadrat kuadrat. atau R kuadrat tambah X kuadrat sama dengan 4 ya. Atau 4 bisa juga ditulis pakai 2 kuadrat kan berarti ya. Gitu sehingga dari sini berarti kita bisa bangun sebuah segitiga ya kan yang mana sisi apa namanya eh sisi depannya misalnya kita pakai X ya kan. Sisi sampingnya ini adalah R dan sisi miringnya berarti adalah berapa? 2 berarti teman-teman ya. Dan kemudian kita bisa definisikan theta di sini misalnya. Oke, jelas nggak sampai sini teman-teman? Pak. Man, Oke, Pak. Nah, berarti dari sini kita bisa define untuk X sama si R-nya nih, ya kan? Di mana kalau kita pakai sin, kita akan punya sin theta sama dengan apa nih? Sin theta apa sin theta? Mana nih? Tadi aman-aman nih. Sin thetanya apa berarti? Halo? 2 per X, Pak. Apa? Sin thetanya adalah depan per miring ya. Depannya apa nih? X per 2. X per 2, betul. Berarti X-nya sama dengan X-nya 2 sin sama theta. 2 2 sin theta. sin theta, betul ya. Nah, ini berarti kita bisa ganti tuh nanti si X-nya dengan 2 sin theta tuh ya kan.
Nah, sedangkan anyway nanti karena kita butuhnya untuk substitusi si X kuadrat ya, jadi mungkin langsung aja deh. Karena X-nya sama dengan 2 sin theta, berarti X kuadratnya sama dengan 4 sin kuadrat Ini kuadrat. theta gitu ya. Nah, ini adalah ekspresi yang bisa kita pakai untuk ngegantiin yang warna biru tuh ya kan. Nah, sedangkan kita juga bisa dapetin ekspresi dari cos ya, di mana cos theta sama dengan R/2. R per 2. Berarti R sama dengan 2 Dua cos cos X. Cos theta. theta. Heeh. Nah, karena R-nya tadi adalah ini ya, jadi akar dari 4 minus X kuadrat itu bisa kita ganti dengan 2 cos theta gitu. Theta. Ya, jadi yang hijau bisa kita ganti pakai yang ini gitu. Dah, jelas nggak sampai sini? Jelas, Pak. Oke, sip. Nah, selanjutnya udah deh, tinggal kita substitusikan kan ya. Berarti dengan faktor substitusi seperti ini, kita bisa selesaikan soal ini dengan mengganti si X sama, sorry, si biru sama si hijau. Oh bentar, si DX-nya juga harusnya kita ganti juga nih teman-teman ya. Nah, gimana nih cara untuk cari apa namanya si yang warna hijau, yang DX-nya teman-teman, yang warna merah. Kita mau cari DX ya, tentu berarti kita bisa ambil dari si ekspresi si X-nya nih teman-teman ya. Berarti mungkin ini saya switch dulu dikit. Ini mungkin kita geser ke bawah. Terus ini kita pindahin ke atasnya. Nah, jadi karena tadi kita punya X sama dengan 2 sin theta, berarti kan kita bisa turunkan ya ekspresi ini teman-teman ya. Si X ini kalau diturunkan terhadap theta, kita bisa punya dx per d theta nih, ya kan? Nah, apa nih turunan ini? Dx per d theta adalah turunan DX dari 2 sin theta, cos. 2 cos theta aja. Betul ya, Udah gampang ya. cos. 2 cos theta. Berarti dx sama dengan 2 cos Baik. theta d theta. Theta dan DX. Betul ya. Nah, jadi ini adalah ekspresi yang bisa kita pakai untuk ngegantiin yang warna merah tuh ya. Oke. Udah ya, lengkap ya semua amunisi yang kita butuhkan untuk menyelesaikan persoalan ini. Maka berikutnya kita tinggal gantikan aja tuh ya si apa namanya si dx-nya, x kuadratnya dan juga akar 4 minus x-nya. Oke. Mari kita ganti. Tadi yang merah jadi apa ekspresinya? 2 cos theta D theta. Mm-mm. Terus dibagi dengan yang bawahnya jadi Dibagi apa? Mm-mm. 2 cos theta Wait, yang biru, yang biru. dikali Biru 4 dulu. sin kuadrat theta. Heeh. 4 sin Terus kuadrat theta dikali 2 cos theta. dikali 2 cos theta. Gitu teman-teman. Udah jelas nggak Bisa sampai dicoba. sini nih? Mana? Ada yang bisa dicoret? Ada benar-benar ya. Jadi yang bisa dicoret adalah yang ini ya, dua cos tetanya ini ya. Heeh, berarti yang tersisa tinggal seperempat sin kuadrat theta ya kan di bawah tuh ya kan. Yang kalau kita sederhanakan nulisnya ini sebenarnya seperempatnya bisa kita keluarkan ya dari integral ya. Jadi tinggal seper sin kuadrat theta d theta gitu ya. Nah gitu teman-teman. Nah jelas nggak sampai sini nih? Ya. Aman. Nah, terus sekarang gimana nih ngerjainnya? Nah, ini seperempat sin kuadrat itu adalah kosekan ya kan? Jadi ini adalah kosekan kosekan kuadrat theta d theta. Nah, itu teman-teman. Nah, sedangkan integral dari apa kosekan kuadrat theta itu sebetulnya bisa. Udah ada tuh rumusnya ya. Jadi integral dari kosekan kuadrat itu adalah kotan, teman-teman ya. Jadi ini akan jadi seperempat kot kot ya, kot theta terus plus c. Gitu, teman-teman. Oke? Udah jelas nggak sampai sini? Gas, Pak. Oke. Nah, tapi ini masih belum selesai nih. Karena kan ekspresi awalnya kita punya dalam X kan ya. Berarti ini teman-teman harus menyatakan dalam X lagi nih, ya kan? Nah, gimana caranya menyatakan dia dalam X? Nah, cara gampangnya adalah lihat aja lagi segitiganya, ya kan? Kalau teman-teman lihat di segitiganya, kotan itu kan adalah, apa sih kotan itu, teman-teman? Kebalikan dari tan ya. Jadi kalau tan itu adalah depan per samping. Berarti kotan itu adalah samping per depan. Oke? Jelas nggak? Samping per depan. Nah, berarti si kotan theta, ini kan tadi tetanya ada di sini ya.
lihat lagi segitiganya. Karena tetanya ada di sini, berarti sampingnya adalah R, depannya itu adalah X. Jadi ini adalah X. seperempat R per X tambah C, gitu. Oke, jelas? Oh, Nah, terus R-nya apa? R-nya kita bisa balikin lagi ke yang hijau nih, karena R itu kan tadi adalah akar dari 4 minus X kuadrat ya. Jadi ini akan jadi akar dari 4 minus X kuadrat, ya, untuk ngegantiin si 1 kali R kan R ya. Nah ini 4 dikali X, jadinya 4X terus ditambah C. Nah, ini dia teman-teman. Dah, jelas nggak sampai sini teman-teman? berarti jadi kayak kita udah nentuin ininya Pak. Kan nentuin apa eh, hasilnya Mhm, kan jadi seperempat cot theta. Nah, berarti mhm. terus nanti kita masukin lagi dari yang awalnya yang udah diketahuin, yang X-nya berapa Betul. sama ininya berapa. Heeh, dan itu perlu. Hmm. Kenapa? Karena dari awal variabel yang kita mau integrasi kan adalah X ya kan? Ya, di Oh iya, awal iya. nih, bentuk awalnya X nih. Jadi hasil akhir kita tentu bukan yang theta, karena theta itu adalah bentuk yang kita substitusi tadi. Jadi kita harus balikin ke bentuk awalnya. Jadi kot theta pun juga harus kita nyatakan dalam X gitu ya kan. Nah, gimana caranya? Ya tadi betul yang tadi dia bilang ya, ini kita bisa lihat pakai segitiganya, dan obviously kita bisa lihat kot itu depan samping per depan ya jadinya. Karena again kot itu kebalikan dari tan. Kalau tan depan per samping, kalau kot itu samping per depan. Jadi ini dia R per X nih. Di mana R-nya adalah, nah ini dia memenuhi hubungan Pitagoras ya. Jadi akar dari 4 minus X kuadrat gitu. Nah sehingga nanti dia akan jadi seperti ini. Dah, jelas nggak kayak gitu untuk metode apa namanya? Metode substitusinya. Oke Jelas ya, Pak. sip sip. Oke, baik. Kita akan lanjut ya teman-teman ya. Nah, berikutnya sekarang di sini kita punya contoh yang ini langsung ke aplikasi deh nih kayaknya nih. Jadi contoh soalnya kayak gini teman-teman. Wait. Oke, nah ini dia. Nah, dia minta kita untuk cari find the area of the ellipse ya. Di mana persamaannya adalah x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 ya. Nah, itu adalah fungsi untuk gambar elips ya teman-teman ya. Di mana elips itu dia kalau kita gambarin tuh kayak gini fungsinya teman-teman. Oke. Jadi grafiknya kayak gini. Dia kayak lingkaran tapi dia punya sumbu yang berbeda ya. Dia sebut sumbu mayor dan sumbu minor tuh kalau dalam notasi elipsnya. Jadi ini sumbu mayornya, ini sumbu minornya ya kan. Nah, terus habis itu ya udah sekarang kita diminta untuk cari berapa area dari si integral ini, apa area dari si elips ini. Tentu area elips ini memenuhi seluruh elips ya. Nah, tapi dengan simetrisitas yang dia punya, teman-teman bisa lihat kita bisa dapetin jadi 4 bagian ya. Karena kalau kita potong di sumbu simetrinya, sumbu simetri horizontal dan sumbu simetri vertikal, kita bakal punya 4 bagian yang sama, sama besar, ya enggak? Berarti untuk mencari total area dari si elips ini, kita cukup mencari satu bagian ini. Kemudian nanti dikali 4 gitu. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Jelas, Jelas, Pak. jelas? Oke, good. Nah, sekarang berarti challenge-nya adalah gimana nih cara kita nyari area yang ini, ya kan? Nah, berarti ya udah kalau kita mau modelkan dia sebagai fungsi terhadap X ya, kita tinggal bikin dia aja sebagai Y sama dengan fx gitu ya kan, yang kemudian kita integralkan dari berapa? Dari 0 sampai sampai A gitu teman-teman. Jelas nggak sampai sini? Ya. Nah, sekarang gimana nih fungsinya? Nah, ya udah fungsinya ini kita bisa ubah dari ekspresi umumnya ya. Karena persamaan umum elipsnya itu adalah seperti ini, maka kalau kita ubah dia jadi y kuadrat sebagai subject of the formulanya di sebelah kirinya, berarti kita bakal punya y kuadrat minus b kuadrat sama dengan 1 minus, sorry, y kuadrat per b kuadrat maksudnya, sama dengan 1 minus x kuadrat per a kuadrat ya. Nah, terus berarti kalau kita kalikan kedua ruas dengan B kuadrat, kita akan punya Y kuadrat sama dengan B kuadrat minus apa lagi nih? Dia akan ada X kuadrat
Atau mungkin gini aja deh, B kuadratnya kita kali di luar aja ya. B kuadrat dikali 1 minus X kuadrat per A kuadrat. Nah, gitu ya. Jelas nggak nih sampai sini teman-teman? Ya. Nah, di mana si apa namanya bentuk yang di dalam kurung itu bisa juga kita gambarkan kita nyatakan dalam A kuadrat minus X kuadrat per A kuadrat ya kan ya. Dengan menyamakan penyebutnya. Oke? Nah, terus kemudian boleh juga ekspresi ini kita tuliskan dalam bentuk Y kuadrat sama dengan B kuadrat per A kuadrat dikali A kuadrat minus X kuadrat gitu ya. Nah, sehingga akhirnya kalau kita akarkan kedua ruas, kita akan punya Y sama dengan plus minus B per A akar A kuadrat minus X kuadrat. Gitu teman-teman. Jelas nggak sampai sini? Oke. Nah, sedangkan di sini kan yang kita mau evaluasi adalah bagian yang atas ini ya, di kanan atas di kuadran 1 ya. Jadi karena dia ada di kuadran 1, maka kita bisa lihat persis bahwa Y-nya ini positif ya, sehingga kita akan ambil yang solusi positifnya, teman-teman. Oke? Gitu ya. Jadi kita akan ambil solusi positifnya. Atau mungkin ya udah, let's say itu adalah ekspresi umumnya ya. Sedangkan sekarang karena kita mau hitung area dari elips di kuadran pertamanya, berarti tinggal kita tuliskan areanya itu, yang bagian ini ya, yang quarter ini ya, itu adalah integral dari, nah ini tadi ya, Y-nya ini positif kan, berarti kita ambilnya positif nih. B per A, akar A kuadrat minus X kuadrat, ya kan? Nah terus dari 0 sampai A nih ya, gitu teman-teman. Dah, jelas nggak sampai sini? Jelas ya? Nah, Aman, Pak. Oke, sip, sip. Nah, itu adalah area yang bagian sini ya. Nah, sedangkan area totalnya berarti gimana? Tinggal kaliin 4 aja ya. Berarti udah kita tinggal tambahin kali 4 di depannya gitu. Oke. Nah, sehingga untuk mengevaluasi integral ini, kita bisa integralkan aja. Anyway, teman-teman juga bisa lihat nilai B dan A ini adalah konstan kan ya. Sehingga 4B per A-nya itu bisa kita keluarkan dari faktor integrasi, sehingga kita akan punya ekspresi seperti ini. 4B per A integral akar dari A kuadrat minus X kuadrat, kemudian dari 0 sampai A. Gitu teman-teman. Udah jelas nggak sampai sini? Clear ya? Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah ini, teman-teman, mengevaluasi integral dengan bentuk akar A kuadrat minus X kuadrat nih. Nah, tadi teman-teman ingat nggak gimana caranya untuk mengevaluasi integral dengan bentuk seperti ini? Apa yang harus kita substitusi? Gimana teman-teman? Diapa ini? Halo? Gimana? Diapa ini? Substitusi, Pak. Substitusi. Apanya yang disubstitusi? Apa yang Oh, enggak, Pak. disubstitusi? Diganti nilainya, Pak. Apa? Nilainya diganti, Pak, nilainya. Iya, diganti nilai itu artinya disubstitusi ya. Dengan apa disubstitusinya? Ini bukan Dengan pi. teman. Tadi ini kan kita udah belajar nih. Gimana cara substitusi ekspresi akar dari A kuadrat minus X kuadrat. Asin theta. Asin theta. Nah, Asin kita theta, bisa Pak. pakai Asin theta. asin theta. Kenapa pakai asin theta? Ini mungkin harus digambar dulu ya, biar kelihatan ya. Jadi ini kita bisa modelkan sebagai, kalau teman-teman ingat tadi langkahnya adalah kita nyatakan ini sebagai R dulu biar gampang ya. Jadi R sama dengan akar dari A kuadrat minus X kuadrat ya kan? Berarti R kuadrat sama dengan A kuadrat minus X kuadrat, berarti R kuadrat tambah X kuadrat sama dengan A kuadrat gitu. Jelas nggak tadi? Ini kan langkah yang tadi kita bahas ya. Sama kok ini masih teman-teman ya. Nah, sehingga dari ekspresi kayak gini kita bisa tuh bikin segitiganya ya kan? Kayak gimana tuh segitiganya? Kayak gini ya. Terus habis itu kita bisa taruh di sini R-nya, ini X-nya, ini A-nya gitu ya kan? Sorry, salah. A-nya yang miring ya. Karena berdasarkan ekspresi ini kan berarti sisi miringnya yang A-nya ya. Jelas nggak nih teman-teman? Ya. Nah, sehingga kalau kita taruh theta di sini ya kan,
Maka kita bisa substitusi si akar dari ini atau si R-nya dengan apa nih? Pakai sin apa pakai cos kalau kayak gini? Kita mau substitusi R-nya ya kan? Yang mau kita substitusi adalah si akar dari A kuadrat minus X kuadrat atau si R-nya nih ya kan? Dimana R-nya adalah sisi samping nih. Berarti gimana tuh? Pakai sin. Samping pakai sin emang. Sin. Pakai cos Pak, Samping, pakai cos. samping. Pakai cos, betul ya. Berarti kita bisa substitusi pakai cos di mana cos Cos. theta sama dengan R per A ya kan? Berarti A sama dengan R cos theta gitu teman-teman. Jelas nggak? Salah. R sama dengan A cos theta gitu harusnya ya. Oke, jelas teman-teman sampai sini? Oke ya. Jelas, Pak. Berarti R sama dengan A cos theta ya kan ya. Dan kemudian nanti kita integralkan tuh ya kan dari 0 sampai A ya kan ya. Di mana A-nya itu sebenarnya kita harus ubah juga sih dalam bentuk theta-nya nih teman-teman ya. Jadi karena nanti di situ kita bisa substitusi seperti ini ya kan. Anyway nanti teman-teman bakal bisa lihat theta-nya ini dia tuh akan menggambarkan sudut juga ya teman-teman ya. Dimana kalau kita gambarkan seperti ini ya kan ya. Sudut theta-nya itu adalah seperti ini. Anyway bentar-bentar. Oke ini tadi adalah R-nya ya. Nah, bentar ini kayaknya ada yang kurang deh. Ini tuh integral ada dx-nya harusnya di sini teman-teman ya. Yang namanya integral kan harusnya ada faktor dx-nya ya kan ya. Integral dari fx dx kan ya. Ini adalah fx-nya dan ini ada dx-nya. Nah, jadi dari sini kita udah punya variabel yang bisa kita pakai untuk ngegantiin si ini akar dari a kuadrat minus x kuadratnya. Nah, kita perlu cari sekarang si dx-nya nih ya kan. Dan dx-nya itu bisa kita cari dengan si x ya kan. Dimana x ini bisa kita substitusi pakai sin ya. Karena kalau teman-teman lihat di sini sin theta itu bisa kita nyatakan sebagai x per a ya kan. Berarti x sama dengan a sin theta. Sehingga dx per dA-nya, d theta-nya jadinya cos theta ya kan. Sehingga dx sama dengan a cos theta d theta. Nah, jelas nggak sampai sini teman-teman? Nah ya. Nah, akhirnya sekarang di sini kita bisa tuh gantiin tadi ya. Yang ini, yang hijau, kita ganti dengan ini ya. Karena dia adalah R ya kan. Dan R itu adalah A cos theta. Sedangkan yang dx-nya, yang biru, itu nanti kita bisa ganti dengan A cos theta d theta nih ya. Yang biru nih. Nah, yaudah deh. Jadi sekarang kita bakal punya A sama dengan 4A per B integral. Nah, yang hijaunya apa tadi? A cos theta ya kan? Cos Nah, terus theta. habis itu dikali sama dx-nya yaitu A sin theta d theta. A cos theta d theta. Kenapa jadi sin tiba-tiba? A cos theta d theta. Ya, yang biru nih ya teman-teman ya. Oke, jelas sampai sini? Nah ya, jadi yang tadi yang biru berubah jadi yang ini, yang hijau berubah jadi yang ini. Nah, sekarang tinggal kita tuliskan deh. Jadi apa nih teman-teman? 4A per B diintegralkan. Anyway, ini tadi dari 0 sampai A masih ya. Ini batas integralnya sebenarnya nanti harus kita ubah nih. Karena sekarang kita akan mengintegralkan ini ya. A kuadrat cos kuadrat theta d theta ya kan? Nah sekarang tetanya berapa nih teman-teman? Nah ini kalau teman-teman lihat theta itu adalah sudut antara R dengan A kan ya? Yang sebenarnya dia juga complementary angle dari ini teman-teman. Sudut antara X sama A nih teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, eh kalau misalnya di sini theta adalah sudut antara X sama A, ya kan? Nah itu tuh sebetulnya sudutnya itu adalah dari 0 sampai pi per 2 nih teman-teman. Oke, bisa dipahami nggak nih teman-teman? Karena tadi ya, again, kalau kita lihat di sini nilai theta itu dia bisa berubah dari 0 sampai pi per 2 ya. Oke, nah sehingga karena tadi nilai tetanya itu menggambarkan 0 sampai pi per 2 ya kan ya, maka di sini kita bisa integralkan dia dari faktor 0 sampai pi per 2 nih. Oke, gitu ya. Atau kalau enggak, kalau teman-teman bingung gimana cara dapetin tetanya, ini teman-teman juga bisa lihat lagi dari ini. Kan tadi integralnya dari 0 sampai A ya kan? Berarti karena tadi kita mensubstitusi ini ya teman-teman ya.
X sama dengan A sin theta ya kan ya. Berarti ketika X-nya itu 0 ya kan, berarti sin theta-nya itu sama dengan 0 juga ya. Jadi dari sini teman-teman ya. Jadi ketika X satunya sama dengan 0, berarti kan A sin theta satunya sama dengan 0. Berarti theta satunya sama dengan 0 juga tuh pasti. Oke? Sedangkan X2-nya, ini X1, X2 tuh maksudnya ini ya teman-teman ya, batas atas, batas bawahnya ya. Ini adalah si X1, ini adalah X2 ya. Nah, jadi batas bawahnya kan 0 tuh tadi. Nah, kalau X1-nya 0 berarti A sin theta 1 sama dengan 0. Berarti theta 1 sama dengan 0. Dan theta 1 ini adalah si batas bawah dari si ininya nih teman-teman. Ini theta 1, ini theta 2. Jadi theta satunya itu adalah 0 ya. Karena tadi ya X1-nya 0, A sin theta satunya sama dengan 0, berarti theta satunya adalah 0. Sedangkan X2-nya berapa? X2-nya itu adalah A nih, ya kan? Berarti kalau X2-nya sama dengan A, berarti A sin theta 2 sama dengan A. Berarti sin theta 2-nya sama dengan 1. Sehingga kalau sin theta 2-nya sama dengan 1, berarti theta 2-nya sama dengan berapa nih? Pi per Sama 2. dengan pi per 2 gitu ya. Makanya jadi ini dia jadi pi per 2 di sini ini teman-teman. Oke, udah ya jelas ya teman-teman sampai sini. Nah, udah deh dari Pak, sini. Ya, lanjut dulu aja Pak, lanjut Pak, lanjut. kenapa? Apa? Enggak apa-apa, mumpung masih ingat. Nanti aja Pak, saya nanya di terakhir. Oke, oke. Oke. Nah, ya udah deh. Berarti sekarang di sini kan kita bisa integralkan lagi kan ya. Dan tentu kini A kuadratnya itu adalah konstanta ya yang bisa kita sorry, ini tadi kan 4B per A ya. Kenapa ini jadi 4A per B nih? Ini 4B per A, ini 4B per A ya kan? Nah, terus kalau kita keluarkan si A kuadratnya, ini akan jadi 4AB, teman-teman, ya. Ngerti ya? Karena A kuadrat dikali B per A kan jadinya A-nya hilang tuh yang di bawah ya. Nah, terus habis itu integral dari cos kuadrat theta d theta, ya kan? Dari A sampai, dari 0 sampai pi per 2, gitu. Oke? Udah jelas nggak sampai sini? Udah ya? Nah, terus akhirnya gimana nih? Ya udah ini jadi 4AB ya kan? Nah, sedangkan ini kita integralkan ya. Gimana integral dari cos kuadrat theta? Nah, itu kita udah bahas tuh tadi ya kan ya di integral yang pakai cos berpangkat ya atau sin berpangkat ya. Jadi kita bisa pakai identitas yang ini nih teman-teman ya. Tadi kita ngitungnya untuk sin kuadrat ya. Integral sin kuadrat kan adalah ini ya tadi jadinya setengah X minus seperempat sin 2X plus C. Nah, kalau pakai cos kuadrat, itu nanti akan jadi ini, teman-teman, ya. Oke. Jadi, teman-teman, sebenarnya ini bisa pakai langkah yang kayak gini tadi ya, disubstitusi pakai cos 2X ya. Jadi, kita mungkin bisa langsung aja pakai rumus ini ya. Jadinya, kalau kita pakai rumus ini, kita akan dapat integral dari cos kuadrat theta d theta, berarti adalah setengah theta, ya kan? Terus ditambah seperempat sin 2 theta, ya kan? Nah, tentu ini nggak perlu pakai plus C karena ini adalah integral tertentu kan. Jadi kita masukin batas integralnya yaitu dari 0 sampai pi per 2 gitu. Oke, jelas sampai sini? Udah ya? Nah, udah deh. Akhirnya kita tinggal masukin ya kan dan hasil dari ini adalah nanti yang akan memberikan nilai tentu yang cuma pi per 2 doang ya. Karena ini akan jadi pi per 4 dan sin 2 theta pun juga sin 180 ya, jadi 0 ya. Jadi ini pi per 4 tambah 0 ya, karena sin pi per 2 kali 2 adalah sin pi, dan sin pi adalah 0. Sedangkan kalau kita masukin 0, obviously jadi 0 juga. Nah, jadi hasil akhirnya adalah ini ya, 4AB pi per 4 atau pi AB. Gitu, teman-teman. Nah, ini adalah hasil akhirnya nih, jawabannya nih. Gitu. Udah jelas nggak nih sampai sini? Nah Pak, saya mau nanya Pak Oke, silakan. tentang DX-nya itu tadi saya nggak tahu ya udah dijelasin apa belum. Cuman Oke, DX-nya itu kenapa jadi turunannya dari sini ya Pak? Bukan yang cos. oke, karena X-nya kan A sin theta. Karena tadi kan R-nya kan A cos theta ya. Ya, Terus kalau dari segitiga ini berarti X-nya ini apa? A sin theta A kan? sin theta.
Iya. Betul. Nah, berarti dx per d tetanya adalah turunan dari asin theta. Apa nih turunan dari asin theta? Oh, oh iya benar. A cos theta. Betul ya. Sehingga dx-nya adalah a cos theta d theta gitu ya, Lutfi. Oh, oke. Jelas, jelas? Oke, bagus pertanyaannya. Ada lagi yang mungkin masih bingung? Udah ya? Oke, udah dapat jempol dari dia. Berarti kelihatannya kita udah aman, guys. Yoga gimana, Yoga? Aman? Kalau nggak aman, tanya dia aja tuh ya. Ada di sebelahnya tanya. Waduh, ada Amar sama Rifki juga tuh. Amar sama Rifki jadi di sebelahnya juga. Kalian di ini berarti di bawah tangga ya itu ya? Benar ya, di bawah tangga ya? Oke, itu Di Rifki tangga apa tasnya nih, taruh Pak? dulu bisa kali Rifki. Kayak masih pegangin tas aja tuh. Aman ya? Oke, oke. Yang lain gimana nih? Tania, Nova, Puspita, Irvani. Oh, Tania kasih jempol aja nih. Kalau Lutfi gimana? Lutfi nggak ke kampus Lutfi hari ini? Atau di Sebelah kampus juga? saya, Pak. Sebelah, Pak. Oh, Lutfi Lutfi di di sebelah, Pak. sebelahnya. Oke, siap, siap, siap. Atau besok-besok saya aturan ke situ juga aja ya. Kita kelasnya di bawah tangga situ ya. Jadi hybrid gitu kelasnya. Oke, sip, sip. Aman ya, teman-teman ya. Oke deh, itu tadi untuk contoh nomor tiganya ya. Nah, nanti ada contoh-contoh lain tuh teman-teman di example 4. Teman-teman bisa cek aja ya di textbooknya ya. Jadi di sini di example 4 udah ada workingnya. Example 5 juga udah ada workingnya, ya kan? Example yang tadi kita bahas juga sebenarnya udah ada workingnya. Tapi di example yang dibahas di situ tuh sebenarnya nggak ngasih alasan kenapa kita ngeganti pakai cos atau sin. Makanya jadi mungkin teman-teman bisa coba terapkan pakai segitiga ini lagi. Karena segitiga ini akan memudahkan hidup kita. Cie gitu. Ya, oke ya. Jadi nanti dipelajari lagi ya, mandiri ya teman-teman ya. Contoh 4, 5, 6 ya kan? Nah, udah deh, selesai dari contoh-contoh itu, nanti teman-teman bisa aplikasikan ilmunya untuk mengerjakan PR lagi. Waduh, PR banget nih kita ya. Gak apa-apa ya, biar latihan nih. Di exercise 7.4 ya. Udah deh, nah sekarang bagian yang terakhir dari materi kita hari ini adalah integration, integrating rational functions by partial fractions ya. Jadi, pakai partial fractions nih teman-teman ya. Teman-teman ingat nggak partial fractions itu yang kayak gimana sih? Partial fractions. Partial fractions itu adalah pecahan sebagian ya. Kayak misalnya contohnya nih, teman-teman punya ekspresi kayak gini nih. Apa namanya? Mungkin kita bisa tulis kayak gini. Misalnya ya contoh ya teman-teman ya. Kita punya 2 per X minus 4. Ya kan? Terus ditambah dengan 3 per X plus 1. Ya. Nah ini kan kalau kita mau proses, kita simplify, biasanya kita gabungkan ya. Dan cara ngegabunginnya gimana nih teman-teman? Kali silang, Pak. Kali silang, jadinya gimana tuh Lutfi? Boleh disebutin? Jadi 2 dikali X plus 1 Mm-mm, ditambah 3 dikali X min 4 mm-mm. Per? per X min 4 dikali X plus 1. Benar. Oke, nice. Nah, jadi apa nih sekarang? Atasnya jadi apa? Atasnya jadi apa? 2X plus 2 2x plus 2. Terus tambah 3X plus min 12. per? X kuadrat Mm-mm. min 8X Min 8x. min Benar ya, min 8x ya. iya min 8X Minus min 4. 4. Good. Oke, sip. Nah, sekarang atasnya bisa kita simplify lagi kan ya? Jadi apa nih atasnya? 2x tambah 3x jadi 5x ya. Terus habis itu plus 2 5X. tambah Ya min ditambah 10 jadi gitu ya. min. Benar, kayak gitu ya. Oke, sip, sip. Nah, ini adalah cara kita mengubah bentuk pecahan terpisah menjadi bentuk pecahan satuan ya, apa istilahnya? Ya, bentuk pecahan ya, oke. Nah, ekspresi ini, teman-teman, ini disebut sebagai ekspresi rasional, karena dia tersusun dari rasio ya, antara dua fungsi gitu ya kan. Ini disebut sebagai rational functions, oke? Gitu ya. Nah, sedangkan
Ekspresi yang ini adalah pecahan terpisah kan ya teman-teman ya. Karena ini kita punya pecahan, ini juga punya pecahan ya kan. Karena dia adalah pecahan terpisah, maka ekspresi ini juga bisa kita sebut sebagai partial fractions teman-teman. Ya karena dia terpisah dari dua suku seperti ini ya. Jadi ekspresi ini disebut sebagai partial fractions. Oke, gitu ya. Nah, barusan teman-teman udah belajar bagaimana cara untuk mengubah dari partial fractions jadi rational functions. Gampang ya, tinggal pakai kali silang segala macam ya kan. Nah, sedangkan yang akan kita lakukan adalah sebaliknya. Kita akan mengubah rational functions jadi partial fractions. Oke. Kenapa kita mengubah rational functions jadi partial fractions? Karena di sini judul materi ini adalah integrating rational functions. Jadi kita mau mengintegralkan rational functions. Oke? Kita mau mengintegralkan fungsi rasional ya. Fungsi Pak, mohon rasional maaf ada, Pak. hah? Sepertinya yang bawahnya salah Pak, bukan x kuadrat min 8x, Oh, berapa tapi harusnya? x kuadrat min 3x min 4. Oh iya, kan ya. Ya min 3x ya harusnya. Pantas saja ya, rasanya ada yang aneh tadi. Oke, but it's okay. Gini ya teman-teman, jadi min 3x minus 4, terus ini dia jadinya min 3x minus 4 gitu ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Nah, sekarang di sini materi kita ini adalah integrating rational functions ya. Jadi sebenarnya nanti akan kita temui adalah kita bakal di-challenge untuk mengintegralkan ekspresi rasional kayak gini ya. Jadi misalnya kita punya fungsi ini fx sama dengan 5x minus 10 dibagi dengan apa namanya x kuadrat minus 3x minus 4 ya. Nah, kalau kita mau integralkan ini langsung, nah ini nggak ada cara langsungnya. Karena meskipun teman-teman lihat ini sebagai fungsi rasio atau fungsi pembagian ya, bentuk pembagian. Nah, di integral itu nggak ada aturan pembagian kayak di turunan ya. Kalau di turunan mungkin gampang ya, tinggal pakai yang kayak aturan U per V kan ya. U per V itu sama dengan U kali V aksen minus U aksen, kebalik ya, U aksen V minus U V aksen dibagi V kuadrat. Ingat itu nggak? Itu untuk aturan turunan. Nah, tapi kalau integral nggak bisa, ya. Nah, terus gimana cara untuk ngintegralinnya? Nah, integralinnya adalah ini tadi, teman-teman. Kita bisa integrating rational functions by partial fractions. Jadi kita bisa ngubah bentuk yang tadinya rational functions, ya, yang warna merah ini nih, ya, yang rational functions, menjadi partial fractions. Itu yang mana? Yang warna biru ini, yang warna hijau ini nih, ya. Nah, karena dia tadi ada identitas seperti ini ya, di mana ini adalah rational function adalah seperti ini, berarti bentuk yang merah ini bisa nih kita tulis dalam yang hijau ya. Jadi bentuk yang ini nih, yang merah ini bisa kita tulis dalam bentuk yang hijau. Ya, bentuk rational ditulis dalam bentuk partial ya. Nah, gimana bentuk yang hijaunya tadi? Ya ini ya. Dia yang hijaunya jadi 2 per x minus 4 ditambah 3 per x plus 1 dx gitu, teman-teman. Oke? Jelas nih sampai sini? Ya. Nah, sekarang apa nih integralnya nih? Dari 2 per x minus 4 sama 3 per x plus 1. Apa Bapak, integralnya? Ya, sebenarnya berarti berarti kita kan dari yang fungsi rasional itu kita ubah dulu berarti kan buat biar bisa betul. diintegral kita jadiin parsial dulu berarti. Benar, Hmm. benar banget. Benar Hmm. banget. Karena kita nggak bisa ngintegralin langsung fungsi rasional. Nggak ada aturannya. Makanya jadi di sini Hmm. kita ubah jadi bentuk partial ya. Nah, nanti sebenarnya kita bakal belajar nih gimana cara ngubah dari rasional jadi partial. Nah, cuma yang tadi dari contoh sebelumnya, kita kebetulan udah langsung dapat nih bentuk parsial dari yang hijau ini, bentuk parsial dari yang merah ini adalah yang hijau ini. Makanya ini kita bisa langsung ganti jadi yang ini. Nanti kita akan belajar ini gimana caranya. Oke? Baik, Pak, terima kasih. Oke. Tapi suaranya dari Amar dan Rifki sekarang. Tadi perasaan di ini yoga. Yoganya mana? Yoganya hilang nih. Oke, ya lah. Udah ya lanjut ya teman-teman ya. Nah sekarang berarti kita bisa integralkan kan nih. Jadinya gimana nih kalau diintegralin? Dibagi-bagi nanti yang satu. Dibagi-bagi. Ini tinggal pakai integral ini aja teman-teman. Integral apa namanya? Seper X ya. Jadi kita recall dulu deh. Kalau kita punya integral seper X dx itu jadi apa coba? X min 1. X minus Integral 1, X min betul 1. ya. X minus 1. X minus 1. Eh?
X ln X pangkat min dong. 1. No, Ya, no, X. no. Enggak jadi X pangkat min 1. Karena kalau dia Hmm. X pangkat min 1 dx gitu misalnya, nah di integral ntar jadi pangkat 0 nih teman-teman. Jadi kita nggak Hmm. bisa pakai aturan pangkat di sini. Nah, tapi di sini ada bentuk khususnya untuk integral dari 1 per X. Ln Itu X. mestinya teman-teman bisa inget nih, diapalin. Betul tuh, dia adalah ln X. Gitu. Jelas nggak teman-teman sampai sini? Ya. Nah, sedangkan kalau misalnya kita punya integral dari dari 1/, mungkin saya bikin bentuk umumnya ya, dari AX plus B dx ya. Nah, ini dia akan jadi ln dari AX plus B, jadi tetap gitu ya. Nah, tapi nanti kita bagi nih dengan turunannya si ini, yaitu dibagi dengan atau dikali 1/A gitu, teman-teman. Oke? Nah, ini mungkin bisa teman-teman apalin deh, ya. Dia hafalin aja. Soalnya ini bisa dikerjain pakai aturan substitusi sih, tapi daripada panjang, teman-teman bisa hafalin kayak gini. Oke? Jadi integral 1/X adalah ln X, sedangkan integral dari 1/AX plus B dx itu adalah ln AX plus B dikali 1/A. Ya. Atau kalau teman mau lebih singkat lagi nulisnya, boleh aja teman-teman tulisnya 1/A-nya di depan gitu ya. Jadi 1/A ln gitu ya. Nah, gini ya teman-teman. Oke, jelas nggak sampai sini? Jelas ya? Oke deh. Nah, sekarang berarti dari sini kita bisa nih integralin yang ini nih, ya kan? Berarti kan ini kalau kita pisah-pisah ya integralnya ya. Ini kita bisa tulis jadi 2 integral 1/, X minus 4 dx. Ditambah 3 integral 1/, X plus 1 dx. Ya kan? Nah, jadi apa nih? Bagian ini jadi apa nih? 2 ln X min 4. 2 ln X minus 4, betul ya. Dan ini nggak perlu dibagi ya, karena dia A-nya tuh 1, ya kan? Jadi ini 2 ln X minus 4 ditambah, 3 ln X plus 1. betul, 3 ln X plus 1. Terus plus C, jangan lupa ya. Nah, udah deh kayak gitu teman-teman caranya. Jelas nggak nih sampai sini? Jelas, Jelas, Pak. jelas. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Jelas ya? Oke. Nah, ya udah deh. Jadi karena kayak gitu aja caranya, berarti sekarang berikutnya nanti untuk menyelesaikan integration by rational functions, teman-teman tinggal ubah dia jadi partial fractions nih ya. Ngubah jadi partial fractions nih. Nah, sekarang gimana nih caranya? Kalau tadi kan kita ngerjainnya mundur ya. Kita ngerjainnya partial jadi rational ya kan. Nah, tapi kan di soal yang akan kita punya nanti itu dia bentuknya adalah ya partial ya kan. Harus diubah jadi partial dulu ya kan. Nah, jadi caranya adalah kayak gini teman-teman. Jadi sebenarnya kuncinya adalah kita perlu tahu nih angka di apa faktor dari si bentuk bawahnya itu seperti apa ya. Jadi apa namanya untuk converting gitu ya. Jadi cara untuk converting from rational to partial. Nah, itu tinggal teman-teman tulis aja dalam bentuk faktornya nih ya. Jadi tadi tuh, misalkan tadi kita punya bentuk tadi ya, 5x minus 10 per berapa deh? X kuadrat minus 3x plus 4 gitu ya kan? Minus 4, Pak. Oh ya, minus 4 ya. Oke, sip. Nah, ini kita bisa mulai dengan tuliskan dulu nih. Dia bawahnya itu ternyata dia bisa ditulis dalam bentuk faktor kan ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk faktor, ini tuh nanti ternyata dia bisa difaktorkan dalam bentuk apa namanya? X minus 4 sama X minus 1, X plus 1 tadi ya. Jadi 5x minus 10 dibagi dengan X minus 4 dan X plus 1 gitu ya kan. Oke. Nah, sekarang karena teman-teman sudah lihat bahwa bawahnya itu bisa kita faktorkan seperti ini, artinya kalau kita pisah dalam bentuk partial fractions, maka pasti salah satu denominatornya adalah X minus 4, dan yang satunya lagi, denominatornya atau pembaginya adalah X plus 1, ya kan? Pasti kayak gini bentuknya. Oke? Jelas nggak? Nah, sedangkan atasnya kita nggak tahu berapa. Nah, ini yang mau kita cari tahu nih, berapa atasnya.
Nah, untuk cari atasnya berapa, kita tulis aja dulu sebagai A dan B. Gitu, teman-teman. Oke? Jadi kita tulis sebagai A dan B nih, ya kan? Jelas nggak teman-teman sampai sini? Ya kan? Jelas, Pak. Nah, sehingga sekarang kalau kita kali silang nih, ya kan? Kita akan punya ekspresi di mana 5x minus 10 per... bentar. Ini mungkin saya taruh di sebelah sini aja ya. Nah, jadi sekarang kalau kita... Tadi kan cara ngerjainnya kali silang ya. Jadi A itu dikali sama x plus 1 nih, ya kan? Jadi kalau kita kali silang, kita akan punya A dikali x plus 1 ditambah B dikali x minus 4, ya kan? Dibagi dengan, ya ini, x minus 4 ditambah dengan, dikali dengan x plus 1. Nah, jelas nggak sampai sini, teman-teman? Oke? Ya. Jelas, Pak. Oke, nah jadi setelah dari sini teman-teman bakal bisa lihat nih bisa saling meniadakan ya. Sehingga akhirnya sekarang kita punya 5x minus 10 sama dengan 5x minus 10 sama dengan A dikali x plus 1 ditambah B dikali x minus 4 ya. Nah sekarang challenge kita adalah kita perlu cari berapa nih nilai x-nya A sama B-nya ya kan. Nah untuk cari nilai A sama B-nya kita bisa bikin salah satunya jadi 0. Maksudnya gimana? Bikin salah satu jadi 0. Jadi yang kita bikin jadi 0 itu sebenarnya adalah pengaliknya ya. Jadi teman-teman perhatikan deh. Misalnya di sini kita masukin X sama dengan 4 ya. Kalau kita masukin X sama dengan 4, kita bakal punya 5 kali 4 min 10 sama dengan A dikali 4 plus 1 tambah B dikali 4 minus 4 ya. Nah teman-teman lihat ya. Dengan masukin X sama dengan 4, kita bakal punya bagian ini jadi 0 ya enggak? 0. Mm-mm. Sehingga akhirnya dari sini kita bisa nih solve untuk A-nya jadinya ya kan. Gimana caranya? Ya udah nih 5 kali 4 berapa? 20 ya. 20 kurang 10 adalah 10. Jadi 10 sama dengan 4A ditambah sorry, jadinya 5A aja langsung ya. Gitu. Nah, dari sini berarti kita dapat berapa A-nya? 2. A Dua. sama dengan 2 gitu. Udah jelas nggak sampai sini teman-teman? Ya. Jelas. Nah, udah, berikutnya kita bisa lakukan hal yang sama ya untuk ke sini untuk menghilangkan si A-nya. Berarti berapa nilai X yang harus kita masukkan buat ngilangin si A-nya nih? Min 1. Min Min 1, 1, Pak. betul ya. Jadi kalau kita masukin A sama dengan min 1, kita akan punya 5 min 1 dikurang 10 sama dengan A dikali min 1 tambah 1 ditambah B dikali min 1 minus 4. Ya. Jadi berapa nih? Min 5, Min 15. min 10. Min 15 sama dengan 0 ya kan? Atau ya udah langsung ya. Mungkin ini kita tulis kayak gini. Ini dia jadi 0 ya kan tadi. Nah, berarti ini dia jadi B minus 5. Jadi min 5B ya kan? Berarti B sama dengan berapa? 3. 3. 3. Itu dia teman-teman ya. Nah, udah deh. Jadi dari sini sekarang kita udah punya A-nya adalah 2 dan B-nya adalah 3 ya kan? Sehingga kesimpulannya si partial fraction si bentuk rational functions yang kita punya sebelumnya ini kita bisa tulis dalam ini ya A per X minus 4 plus B plus per X plus 1 di mana A-nya adalah 2 dan B-nya adalah 3 gitu teman-teman. Nah, sesuai kan ya dengan yang tadi kita punya ya. Bentuk partial dari rational ini adalah 2 per X plus minus 4 sama plus 3 per X plus 1 gitu. Udah ya teman-teman, sampai sini jelas nih? Udah ya, Pak, berarti nanti dari sini. Mm-mm. kalau polinomial 3 gimana, Pak? Di X pangkat 3. Mm-mm. Oke, good question. Jadi untuk polinomial 3 nanti tentu akan ada caranya ya kan? Nah, tapi itu nanti akan ada perbedaan tentunya ya. Jadi nanti karena dia akan ada faktornya tuh nanti teman-teman beda lagi tuh ya. Jadi yang barusan kita bahas itu emang cuma untuk ekspresi dari apa namanya pangkat 2 kan ya. Nah, tapi kalau misalnya ternyata polinomialnya lebih banyak, maka nanti kita bisa faktorkan dalam cara seperti ini, teman-teman. Ini ada namanya linear factors ya. Jadi teman-teman bisa lihat tuh di buku. Jadi untuk yang polinomialnya lebih banyak, nanti dia tuh akan bisa dituliskan kayak gini nanti, partial fractions ya. Oke.
Jadi nanti intinya ada ininya nih, apa namanya si pembaginya itu bisa berupa kuadratik lagi gitu, oke? Ya, ini kaidahnya ya. Jadi kalau misalnya dia faktornya di bawahnya itu, misalnya pangkat 3 ya, berarti kan nanti dia akan bakal punya ada pangkat 3-nya juga nih di sininya nih, oke? Mungkin kita akan lihat langsung aja ya contohnya yang pangkat 3 ada nggak sih di sini? Oh, nah ini dia nih, ada nih yang contoh pangkat 3 tuh di example 2 tuh teman-teman. Sebenarnya ini ada dua example sih, ada example 1 untuk yang kuadratik, sama example 2 untuk yang pangkat 3 ya. Nah untuk yang example 1 mungkin teman-teman bisa pelajari sendiri ya, dari yang tadi kita udah diskusikan, karena pada akhirnya langkahnya sama sih dengan yang tadi kita udah bahas ya, di mana bentuk ini kita bisa pecah menjadi partial fractions dengan memfaktorkan si pembaginya dulu ya. Nah, karena ini pembaginya adalah x kuadrat plus x minus 2, berarti kita bisa tulis kayak gini nih, x minus 1 kali x plus 2. Jadi kalau dibikin partial fractions ya, jadinya kayak gini, dan kita kemudian bisa coba untuk cari A sama B dengan masuk-masukin nilai x yang bikin mereka salah satunya 0 ya. Sehingga akhirnya dapat seperti ini bentuknya. Nah, kemudian kalau diintegralkan, dia akan jadi seperti ini. Nah ya, jadi ln ya. Jadi sepertiga dx ini ya jadi ln. Nah, sekarang menjawab pertanyaannya Rasyad tadi, kalau pangkat 3 gimana? Nah, pangkat 3 misalnya bentuknya kayak gini nih, ya kan? Nah, ini kita bisa faktorkan lagi. Caranya sama mirip kayak tadi juga ya. Jadi kita bisa coba untuk faktorkan ekspresi dari x pangkat 3 minus 2x kuadrat ya. Nah, ini kebetulan bentuk ini masih relatif gampang sih. Karena kalau teman-teman lihat, ini tinggal kita faktorkan x kuadratnya kan ya. Jadi di sini ada x kuadrat, terus ini ada 2x plus 4, ya kan, di atasnya. Nah, ini bisa kita lihat nih, ini bisa kita faktorkan menjadi ini nih teman-teman. Jadi apa namanya? Ini bisa difaktorkan x kuadratnya jadi x sama x kuadrat ya. Jadi nanti di sini akan ada 3 suku nih ya. Oke. Kenapa ada 3 suku seperti ini? Karena tadi si x kuadrat ini bisa dia itu irreducible istilahnya ya. Jadi di sini akan ada 2 terms nih. Si x kuadrat ini bisa dibangun dari a per x ditambah dengan b per x kuadrat nih. Kayak gini jadinya. Oke, jelas Apa nggak nih? ada X sama X kuadrat terus X kurang 2 ya? Iya, Kalau karena dikali Heeh. kalau dikali semuanya kan harusnya itu totalnya malah jadi X pangkat 4-nya sih, Pak, bukan X pangkat Oh, oke. 3. Jadi sebenarnya kita nggak bakal ngaliin semuanya sih. Cuma maksudnya di sini kita bakal coba untuk pecahkan berdasarkan faktor yang mungkin dibentuk dari si x kuadrat nih. Jadi si x kuadrat ini kan dia bisa didapat dari x kali x, bisa juga dari 1 kali x kuadrat tuh. Ya. Jadi maksudnya kita bisa pecah dia si x kuadrat ini jadi ya seperti ini jadinya nih. Si faktor x kuadratnya jadi ada a per x tambah b per x kuadrat gitu. Oke. Jadi kalau ketemu x kuadrat itu bisa dipecahnya jadi 2 nih. Jadi ada x sama ada x kuadratnya gitu. Mungkin lihat di contohnya aja deh langsung ya. Jadi dengan kita pecah kayak gini, nanti teman-teman bakal bisa lihat ini tuh supaya dia bisa jadi pembaginya seperti ini tuh emang sebenarnya kita nggak bakal ngali semuanya. Jadi nggak as in kali silang di semuanya dikali ya. Jadi teman-teman makanya perlu untuk lihat bahwa supaya ini bawahnya penyebutnya jadi x kuadrat dikali x minus 2, si suku yang pertama nih, mungkin saya kasih warna biru, ini tuh dia hanya perlu dikali dengan x sama x minus 2 nih. Ya. Jadi di bawahnya dikali dengan x dan x minus 2, atasnya juga sama dikali dengan x dan x minus 2. Jadi dia nggak dikali dengan sisa penyebut yang lainnya, Amar. Amar siapa tadi? Rasyad ya. Sama aja ya, namanya Muammar Rasyad kan ya. Ya jadi seperti itu Rasyad. Jadi dia itu apa namanya dikalinya dengan x dan x minus 2, bukan dengan x kuadrat dan x minus 2. Makanya di sini si A-nya itu faktor pengalinya adalah ini nih, x dikali x minus 2. Gitu. Jelas nggak? Ya. Ya, paham, Pak. Oke, nah sedangkan kalau untuk yang suku keduanya, nah ini karena B per X kuadrat, dan kita tuh objektifnya tuh nyamainnya dengan ini ya, dengan X minus 2. Makanya jadi dia dikalinya dengan X minus 2 aja nih, bukan dengan penyebut sisanya gitu. Oke, nah kemudian yang CX-nya juga sama kayak gitu ya. Nah udah deh, dari sini tinggal kita coba untuk solve dengan cara ya masuk-masukin nilai yang bisa bikin
eh, beberapa sukunya 0 ya. Kemudian nanti ternyata didapat kayak gini ekspresinya nih. Oke. Oke deh, seperti itu ya mungkin teman-teman ya. Nah, nanti berikutnya juga ada lagi sebenarnya bentuk-bentuk faktornya ya kan. Jadi untuk kuadratik faktor itu nanti bentuk umumnya adalah seperti ini. Nanti teman-teman bisa lihat di example nomor 3-nya sama example 4. Sisanya ini adalah improper rational fractions ya. Nah, kalau dia bentuknya improper rational fractions itu itu lebih gampang sebenarnya malahan. Karena kalau improper itu artinya pangkatnya itu lebih gede yang di atas daripada yang di bawah. Sehingga kalau pangkatnya lebih gede daripada yang atas ya kan, itu kita bisa sederhanakan dengan cara kita bagi aja pakai long division. Ya, jadi kita bagi kayak biasa nih. Ya, kita bagi dengan si pembaginya sehingga nanti kita bisa pecah. Jadi seperti ini. Nah, kemudian ekspresi ini ya udah tinggal kita integralkan pakai partial fractions lagi gitu. Udah deh, gitu aja teman-teman. Dan kemudian ini nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut di exercise 7.5 ya. Dan wah pas nih 739 ya. Oke, kayaknya mungkin cukup sih buat hari ini sampai sini dulu teman-teman. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Udah oke ya, Aman. mudah-mudahan. Oke deh. Baik, kalau gitu terima kasih banyak teman-teman semua. Dan ini menjadi kelas terakhir kita. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan manfaat terbaik dari kelas ini. Mohon maaf jika ada salah dan hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan teman-teman semua sukses ya. Meskipun ini kelas ngulang, ini yang kedua ya. Jangan sampai ketemu lagi di kelas yang ketiga ya. Mudah-mudahan di kelas ini teman-teman Pak, bisa Pak, lulus semuanya. Kenapa Yoga? sebenarnya Pak, ini untuk rekap absen 0506 sekiranya bisa saya kasih ke Bapak kapan ya, Pak? Ya boleh. Saya hari ini juga ke kampus sih. Kalau emang nanti habis Jumatan mau ketemu bisa aja sih. Mungkin minggu depan Kita kali ya mungkin Pak, foto karena dulu mau kali ya, jangan pada les boleh, dulu. boleh. Kita Mau belum buat absen ini nih Pak, hari mau ini nih. saya recap dulu. Mau saya recap dulu. Dimasukin. Mau apa? Sorry. Iya, mau saya recek lagi Pak untuk absennya mungkin minggu depan kali ya Pak. Boleh aja minggu depan. Baik, terima kasih Oke. Pak. Oke, mari kita absen buat foto. Foto buat absen. Mana tadi Lutfi mana Lutfi? Udah pada kabur ya? Lutfi, Amar mana? Oh, ngumpul di satu tempat. Oke, boleh boleh. Oke. Ada. Wah, ini Tania masih di Transjakarta tuh kayaknya tuh. Yang lain mana nih? Nova, Salsabila, Muti. Oke, yaudah ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Senyum apa senyum? 1, 2, 3. Oke. Saya taruh di sini ya. Ini sudah jepretannya ya. Kenapa, kenapa? Lagi. Terakhir. Udah Kenapa, tuh. kenapa? Udah. Ya, Ah, aman itu kita nih, SS. Salsabila baru nyala tuh fotonya. Ayo, lagi ya. Terakhir ya. Ya Lutfinya Pak, ya mana, Pak. Lutfi? Lutfi Nih, mana, Lutfi? digeser. Geseran ya. Lutfi di belakangnya juga. Udah, situ ya. Oke ya, siap ya. 1, 2, Aman 3. udah. Oke. Oh, bentar. Oh, ada Irfan. Bentar. Lagi ya. Di 1, depan. 2, 3. Oke, good. Saya taruh di sini ya. Terima kasih banyak Bapak. Masih banyak Bapak. Oke deh, makasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Makasih, Assalamualaikum. Pak. Makasih Semoga nggak Pak. ketemu lagi ya. Semoga nggak ketemu lagi di Kalkulus 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.